Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Pratama Putri dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 5. Saya akan menjelaskan tentang analisis keefektifan teknik konseling layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatan motivasi belajar dalam Jurnal Fitriya tahun 2021. Tugas ini Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi kasus konseling, yaitu pertama, identifikasi masalah konseling. Masalah utama yang dibahas dalam Jurnal Fitriya 2021 adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Ciri-cirinya dapat berupa siswa mudah menyerah dan juga semangat. Ciri-cirinya siswa mudah menyerah dan kurang semangat dalam mengerjakan pelajaran. Terus tidak ada target belajar yang ingin dicapai. Terus ada masalah mengerjakan tugas sering menunda, yaitu biasa disebut dengan prokrastinasi. Terus ada juga kurang percaya diri terhadap kemampuan akademik. Terus di sini menjelaskan juga jenis masalah akademik, motivasi belajar. Konteks konseling siswa sekolah menengah. Masalah ini muncul karena kurangnya dorongan internal, minimnya strategi belajar, serta lemahnya kesadaran diri terhadap tujuan belajar. Nomor 2. Tugas konseling dalam pendekatan bimbingan kelompok. Tujuan umumnya ada meningkatkan motivasi belajar siswa melalui dinamika kelompok, diskusi, dan pemahaman diri. Tujuan khususnya apa sih? Yaitu ada siswa mampu mengenali penyebab rendahnya motivasi belajar. Terus ada siswa mampu mengembangkan kesadaran tentang pentingnya belajar. Terus siswa mampu membangun dorongan internal dan komitmen belajar. Siswa mampu mengaplikasikan strategi belajar yang efektif. Dan juga siswa menunjukkan peningkatan minat, semangat, dan keaktifan dalam belajar. Tips pendekatan, yaitu ada pendekatan ini menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan teori dasar, yaitu pertama teori dinamika kelompok dari Lewin, yang kedua ada teknik behavioral counseling, terus yang ketiga ada humanistic counseling dari Rogers. Pendekatan ini bekerja dengan memberikan ruang untuk diskusi, relaksasi, dan latihan perilaku positif untuk siswa. Terus ada proses dan mekanisme perubahan. Perubahan terjadi melalui interaksi antar anggota kelompok, self-awareness, modeling, reinforcement, diskusi, dan pemecahan masalah. Mekanisme ini meningkatkan minat belajar, tanggung jawab, dan komitmen akademik. Nomor 5 yaitu teknik-teknik spesifik yang digunakan. Diskusi kelompok, brainstorming, sharing pengalaman pribadi, goal setting, positive reinforcement. Itu teknik-teknik yang digunakan dan spesifik. Nomor 6 yaitu ada peran konselor dan konseli. Pertama yang akan kita jelaskan adalah peran konseli. Apa sih peran konseli dalam meningkatkan motivasi belajar siswa? Yaitu memfasilitasi dinamika kelompok, menyediakan materi dan arahan, dan juga memberikan penguatan seperti itu. Terus ada peran konseli. Peran konseli apa saja? Yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan konseling kelompok, mengungkapkan pengalaman, dan melakukan latihan strategi belajar. Nomor 7, kelebihan dan keterbatasan, yaitu kita akan menjelaskan tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya, efektif meningkatkan motivasi melalui pengaruh kelompok. Yang kedua, ada hemat waktu dan juga bisa mengembangkan keterampilan sosial. Keterbatasannya apa saja sih? Tidak semua siswa itu nyaman berbicara dalam konseling kelompok. Terus ada dinamika kelompok dapat menghambat, seperti kurang percaya dirinya siswa terhadap kegiatan konseling kelompok. Terus ada juga membutuhkan tindak lanjut seperti adanya konseling individu yang dilakukan agar lebih efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Terus ada 8 bukti empiris Fitriya tahun 2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan kelompok memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Motivasi belajar meningkat pada kelompok eksperimen dibanding kelompok kontrol. 9. Yaitu aplikasi dalam kasus nyata. Contoh kasus siswa berinisial R yang mengalami motivasi rendah. Melalui layanan bimbingan kelompok, R dapat
Belajar mengenali hambatan belajar, mendapatkan dukungan dari teman, dan juga membuat tujuan besar dan menunjukkan peningkatan keaktifan. Yang nomor 10 ada evaluasi keberhasilan dan etika evaluasi. Yang pertama ada pretest dan post-test, motivasi belajar. Yang kedua observasi keaktifan. Yang ketiga self-report. Indikator keberhasilan yaitu peningkatan skor motivasi, keaktifan, dan penyelesaian tugas. Etiknya ada etika kerahasiaan, informant contest, sikap non-judgmental, dan juga menghargai privasi. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.